Baik, selamat pagi para mahasiswa. Pada hari ini kita akan melanjutkan bicara jenis kata. Pada hari ini yang akan kita bicarakan adalah kata penghubung dan kata depan. Secara kategori, kata penghubung dan kata depan disebut dengan kata gramatikal. Jadi kata-kata penghubung dan kata depan itu lebih berfungsi menggabungkan satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa yang lain. Kata penghubung, seperti terlihat di slide bahwa kata penghubung merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Ya, saya ulangi, dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kemudian kalimat dengan kalimat. Yang kedua adalah kata depan. Kata depan kita kenal dengan preposisi atau preposition di bahasa Inggris, adalah kata tugas yang biasanya diletakkan di depan kata benda. Posisinya ada di depan kata benda. Dia bisa di depan kata sifat, dia bisa pula di depan kata keterangan. Jadi bisa di depan kata benda, bisa di depan kata sifat, bisa di depan kata keterangan. Berikut contoh kata depan. Jadi Bapak mulai ini memberi contoh kata depan. Kata depan yang di depan kata sifat. Jadi kata depan dia berada di depan kata sifat. Contohnya kata dengan. Yang kedua dengan senang. Senang itu kata sifat. Dengan itu kata depan. Kalau SPOK nanti jadi K. Jadi dengan senang itu keterangan apa ya? Keterangan dengan senang itu kan keterangan secara emosi. Jadi dengan senang. Ini maksudnya yang kata depan itu kata di. Yang pertama di, yang kedua dengan, yang ketiga tanpa, yang keempat dalam, yang kelima untuk. Berarti in, with, without, in, for. Jadi mungkin bandingan dengan bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi ini kata depan, oh berarti yang in itu kata depan. Kemudian dengan, tanpa, dalam, untuk. Itu contoh kata depan yang berada di depan kata sifat. Kalau yang di depan kata benda relatif gampang. Lebih sering kita temui misalnya di kampus. Betul? Di kampus sebagai pertimbangan. Kemudian contoh berikutnya misalnya ke misalnya ke kamar. Kemudian misalnya dalam bab ini. Kalau yang ini adalah kata depan yang berada di depan kata sifat. Berikutnya yang berada di depan kata keterangan. Nih, dengan segera kata keterangan. Secara langsung, tanpa sengaja, dengan diam-diam, tanpa, ya tanpa. Ini kata depan. Dan perhatikan nanti kalau kita menyusun kalimat yang didahului kata depan akan berfungsi sebagai K ya, kan SPOK ya. P wajib, S wajib, O tidak wajib, K tidak wajib. Tapi kita harus paham. Dalam laporan tugas akhir ini dideskripsikan penyusunan laporan keuangan. Berarti dalam laporan tugas akhir ini, berarti itu perasa laporan tugas akhir ini didahului dengan kata depan dalam.
Baik, berikutnya kita ke sini, kata penghubung. Sekarang tadi Bapak memberi pengantar yang kata depan, karena kata depan itu relatif sulit. Nah ini kita tambahkan kata penghubung. Kata penghubung silahkan Anda pahami, kata penghubung ada dua. Yang pertama, kata penghubung intrakalimat. Kata penghubung intrakalimat adalah kata penghubung yang menghubungkan dua klausa. Ini ingat-ingat ya, kata penghubung intrakalimat itu menghubungkan dua klausa sehingga dia menghasilkan kalimat majemuk. Namanya kata penghubung intrakalimat. Tadi sudah Bapak singgung sebetulnya, topik belum pernah diteliti sehingga saya memilihnya. Jadi ingat-ingat kata penghubung ada dua. Yang pertama kata penghubung intrakalimat. Kata penghubung intrakalimat itu menghasilkan kalimat majemuk. Kata penghubung intrakalimat itu dibangun dengan dua klausa. Klausa itu apa? Satu subjek, satu predikat. Jadi yang kalimat majemuk ini klausanya topik belum pernah diteliti. Belum pernah diteliti predikat. Apa yang belum pernah diteliti topik. Jadi satu klausa. Digabung dengan klausa yang kedua, saya memilihnya P, siapa yang memilihnya saya. Sehingga ketika membuat kalimat majemuk kita harus tahu klausanya. Ya, ini namanya kata penghubung intrakalimat. Anda pahami, nanti seperti biasa Anda saya minta membuat ringkasnya. Kata penghubung ada dua. Yang pertama kata penghubung intrakalimat. Yang kedua kata penghubung antar kalimat. Nanti perhatikan, kata penghubung intrakalimat itu terdiri dari satu kata. Cirinya satu kata. Misalnya sudah, atau tetapi, sementara, setelah, sebelum, ketika, lalu, sehingga, karena. Dan tolong Anda pahami bahwa kata penghubung itu berkaitan dengan penggabungan dua gagasan. Jadi ketika menggabungkan itu ada secara makna itu menambahkan. Jadi kalau Anda pakai kata penghubung dan, berarti Anda sedang menambahkan itu. Anda sedang menambahkan gagasan. Ini soal mindset yang perlu dipahami. Jadi kalau dan itu berarti orang lain dia akan menambah gagasan. Gitu ya. Kalau atau berarti dia akan memberi pilihan. Atau gitu. Jadi lawan bicara kita akan memberi pilihan. Karena itu kita sebagai lawan bicara anggap berdebat, kita tiap ini lawan bicaranya pakai tetapi. Kalau dia pakai tetapi berarti dia sedang membandingkan. Jadi yang kedua perbandingan. Ya, yang kedua perbandingan. Kemudian yang perbandingan itu misalnya tetapi, kemudian sementara, ada lagi sedangkan. Dan ini contoh ya. Jadi kalau kita menggunakan sedangkan, itu berarti kita konteksnya ada pembandingan antara gagasan pertama dan gagasan kedua. Yang berikutnya ada soal urutan waktu. Jadi waktu. Kalau kita pakai kata setelah, itu setelah. Jadi setelah, misalnya setelah mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia, setelah mengikuti bahasa Indonesia, setelah mengikuti perkuliahan bahasa Indonesia, kami akan mengikuti mata kuliah bahasa Inggris. Jadi maksudnya kalau pakai setelah itu setelah, sebelum, ketika itu penggabungan gagasannya berhubungan dengan waktu. Yang keempat berhubungan dengan konsekuensi atau sebab akibat. Jadi kalau kita pakai kata penghubung sehingga, itu sehingga, kemudian karena, kemudian apa itu, kemudian sebab, jika, walaupun, itu soal kaitan dengan konsekuensi. Jadi secara pembagian kata penghubung kalau dikaitkan dengan hubungan maknanya ada 4 ya.
kata penghubung yang berfungsi untuk menambahkan. Yang kedua membandingkan, yang ketiga terkait dengan waktu, yang keempat terkait dengan konsekuensi. Ya, ingat-ingat kata penghubung intra kalimat. Dia menghubungkan dua klausa akan menghasilkan kalimat majemuk. Para mahasiswa yang saya banggakan, kita lanjut. Yang kedua, kata penghubung antar kalimat. Antar kalimat. Jadi kalau antar kalimat, dia menghubungkan dua kalimat. Dua kalimat. Jadi yang tadi bisa diganti antar, topik tersebut belum pernah diteliti. Hanya kalau antar harus dititik dulu. Maaf, dititik ya. Itu berarti kalimat satu. Oleh karena itu, saya memilihnya. Oleh karena itu, kalau antar kalimat dia dibentuk lebih dari satu kata. Lebih dari satu kata. Kalau seperti ini Anda nggak boleh pakai satu kata. Jadi kalau dua kalimat itu penghubungnya, penghubung yang Anda perlu pilih, kata penghubung yang lebih dari satu kata. Berikut kata penghubungnya. Kata penghubung. Misalnya kalau mau menambahkan yang tadi pakai dan. Kalau dua kalimat kita pakai selain itu. Jadi, kalau dua kalimat Anda pakai kata penghubung yang lebih dari satu kata. Jadi gitu ya. Jadi kalau antar kalimat itu secara konstruksi penghubungnya lebih dari satu kata. Jadi ada kata penghubung selain itu. Ada kata penghubung di samping itu. Yang ini yang penambahan. Penambahan. Berikutnya yang perbandingan. Yang perbandingan Anda bisa pakai akan tetapi. Akan tetapi. Anda bisa pakai sebaliknya. Anda bisa pakai sementara itu. Anda bisa pakai di sisi lain. Mungkin pertanyaannya gini, Pak, kalau ada dua kalimat apa harus ada kata penghubung? Nih, mungkin ada yang tanya, Pak, kalau saya punya dua kalimat, saya membuat laporan tugas akhir atau saya membuat teks apapun, apa harus pakai kata penghubung? Jawabannya tidak. Tidak. Kalau dua kalimatnya sudah padu, sudah cukup. Anda tidak harus pakai kata penghubung. Tapi kalau belum padu, Anda perlu pakai kata penghubung. Ya, jadi kalau dua orang ingin berkenalan, dua orang ingin berkenalan tanpa penghubung udah berjalan, ya tidak perlu penghubung. Karena secara ekonomi berarti kalau ada penghubung berarti memerlukan biaya. Sehingga kata penghubung ketika diperlukan. Berikutnya kata penghubung urutan waktu. Anda kalau menjadi MC, kemungkinan Anda perlu pakai ini. Ya, jadi misalnya acara Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai akan saya bacakan susunan acara. Pertama pembukaan akan dilakukan atau pertama kita akan melakukan pembukaan. Kedua, sambutan dari ketua panitia. Ketiga, acara inti, misalnya pertemuan bulanan mahasiswa BK1A dalam rangka berdiskusi menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi ini urutan waktu, perhatikan kata penghubungnya. Kemudian yang terakhir adalah kata penghubung yang menunjukkan konsekuensi. Konsekuensi ada akibatnya, itu akibatnya. Kemudian sebagai akibat ada satu kata yang antar kalimat, jadi. Jadi jadi. Jadi itu satu kata, tapi dia masuk dalam kategori antar kalimat. Berikutnya adalah kata hasilnya. Hasilnya juga kata penghubung antar kalimat. Berikut adalah contoh kata depan melanjutkan yang tadi. Kata depan tadi sudah kita singgung. Ya, sudah kita singgung. Contoh kata depan misalnya di, pada, tanpa, bersama, selama, antara titik-titik dengan titik-titik, kemudian daripada,
oleh, demi, untuk, dengan. Baik, ini contohnya nanti bisa dipelajari. Saya kira